badan saya udah agak panas, meriang, kepala saya udah demam mulai gitu ya? sakit demam. Nah, duduk itu udah sakit sekali pinggang saya, udah nggak tahan lagi saya. Oke. Nah, nggak tahan lagi. Nah, tanggal satunya tidur nggak bisa tidur lagi. Kepala udah sakit sekali, udah panas, udah pinggang saya udah nggak bisa tahan lagi. Shalom, kembali kita dalam acara God's Way, Jalan Tuhan. Bersama saya Yunus Tan atau John Ajat. Kita tahu bahwa jalan Tuhan bukan jalan kita. Dan yang pastinya jalan Tuhan adalah yang terbaik. Fakta di depan mata kita mengenai COVID-19 tentunya begitu menakutkan Bapak Ibu Saudara. Sejak tahun 2020, awal tahun 2020 sampai sekarang COVID makin marak dan makin meningkat, khususnya buat bangsa kita Indonesia. Dan beberapa saat ini negara kita menjadi sorotan karena kematian dan peningkatan yang terkena dengan COVID-19. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, hari ini kita akan ngobrol dengan narasumber survivor dari COVID-19, dan biar kiranya kesaksian beliau ini boleh menguatkan Bapak Ibu Saudara sekalian sehingga kita bisa terbebas dari COVID-19. Shalom Bang Edi. Shalom. Ini narasumber kita. Saya panggil dia Bang Edi, atau nama kerennya Bapak Edi Taylor. Iya, Edi Taylor. Edi Taylor. Bang Edi apa kabar Bang? Sehat luar biasa. Puji Tuhan ya Bang ya. Amin. Oke, Bang Edi, hari-hari rutinitasnya apa Bang? Pekerjaannya apa Bang? Ya, sehari-hari rutinitas saya itu saya masang air minum RO di setiap rumah-rumah di Karawang Cikampek. Wow, air minum yang sehat Air itu ya minum Bang ya. sehat. Dan berarti itu berinteraksi sama orang terus dong Bang ya? Setiap hari. Dan harus berinteraksi. jalan-jalan kemana-mana ya Bang? Iya, iya. Wah, itu potensi terkena Potensinya sangat tinggi. besar, Ya. sangat tinggi. Ya. Oke, boleh cerita Bang? Kapan kena COVID-19 Bang? Ya. Jadi tanggal 25 Desember itu Tahun 2020 tahun kemarin ya Pak ya? 2020 saya jalan-jalan dengan istri saya dan anak-anak saya ke Bogor Dalam rangka Natal nih dalam Bang ya? rangka Natal. Oke. Dari pagi satu harian kami ada di sana. Oke. Nah, pulangnya itu sebenarnya saya udah merasa tidak enak. Badan saya udah agak panas, meriang. Kepala Demam- saya udah demam mulai gitu ya? sakit demam. Nah, maaf kata saya nyampe di rumah sudah buang-buang air. Oh. Nah, cuman saya tidak ngasih tahu ke istri dan anak-anak. Takutnya mereka nanti shock. Takut mereka cemas gitu ya Bang? Karena memang pada saat itu pandemi COVID-19 pertama-tama, orang mengira kalau orang kena COVID itu sepertinya penyakit kutub. Iya. Jadi orang menjauhi gitu loh. Dijauhi, dihindari Betul. gitu ya Bang ya? Ya aku mendingan diam aja. Jadi daripada gitu mendingan diam gitu ya Bang ya? Saya mendingan diam. Jadi menurut Bang Edi, COVID-19 itu begitu menakutkannya ya Bang ya? Sampai saat itu mengalami demam aja nggak berani cerita sama istri dan anak-anak Ya gitu karena ya? memang gitu, karena memang Karena memang- pola pikir masyarakat itu kan. Oke. Jadi terbawa juga ke saya, Iya. malu atau takut memberitahu Iya. kepada- Takut dijauhin orang Betul, gitu iya, ya Bang iya. ya? Oke, akhirnya periksa ya Bang ya? Akhirnya, nah, tanggal 25, tanggal 26, masa kritisnya itu tanggal 2. Tanggal 1, jadi seperti biasa tanggal 31 kami orang Batak itu kan doa ya. Oke, malam tahun baru Malam ya? tahun baru kami doa, tapi waktu saya doa itu saya nggak bisa duduk sebenarnya. Duduk itu udah sakit sekali pinggang saya, udah nggak tahan lagi saya. Oke. Nah, nggak tahan lagi. Nah, tanggal satunya tidur nggak bisa tidur lagi. Kepala udah sakit sekali, udah panas, udah pinggang saya udah nggak bisa tahan lagi. Oke. Hanya bisa terbaring saja. Oke. Nah, Dan akhirnya apa yang Bang lakukan? tanggal 2 disitulah puncak kritisnya, nggak bisa sama sekali. Nah, saya pikir karena ini jangan-jangan ini karena masuk angin, saya olahraga malamnya. Oh, padahal perasaan badan udah nggak enak gitu ya? Saya mutarin tuh komplek. Waduh. Saya putarin kurang lebih 45 menit, saya udah keringatan. Oke. Akhirnya saya pulang, jangan-jangan ini karena masuk angin saya pulang, nggak bisa tidur. Jadi dari tanggal 25 Desember sampai tanggal 2 itu belum melakukan pemeriksaan Belum. antigen maupun swab gitu, belum ya Bang ya? Oke, dan akhirnya Bang? Dan akhirnya tanggal 3 malamnya saya nggak bisa tidur sama sekali. Saya bilang sama istri, udah bawa aja saya ke rumah sakit. Oh, nyerah juga gitu Nyerah ya? juga jadi. Nyerah juga akhirnya. Nah, akhirnya
Saya periksa ke dokter spesialis penyakit dalam. Oke. Akhirnya dokter itu bilang dikasihlah obat seperti ya orang sakit apa demam dan segala macam. Jadi sampai saat itu, sampai di titik itu Bang Edi berpikir bukan COVID gitu Bukan ya, Bang? COVID. Oke. Jangan-jangan bukan COVID kan gitu kan. Oke. Nah akhirnya dokter bilang udah swab dulu. Setelah swab memang positif. Hanya saya lihat memang reaksi istri saya biasa saja. Ternyata dia nggak kaget. Loh saya bersyukur. Ya kan? Tadinya dalam benak pikiran Bang Edi, Nah, takutnya istri betul. kaget nih ya. Ya ternyata mereka ya sudah Bapak isoman aja. Kebetulan ada kamar di rumah, ada kamar mandi di dalam. Saya di situ. Oke. Nah Jadi isolasi mandiri tuh Bang ya. saya isolasi mandiri. Oke. Ya. Nah, ketika masa isolasi mandiri, gimana perasaan Bang Edi setelah, apalagi tadi setelah divonis dan hasil pemeriksaan positif Bang? Drop gak Bang rasanya? Perasaan saya sih agak drop sih ya. Agak drop ya? Hanya memang saya selama isoman itu saya bawa Alkitab. Oke. Rema firman itu buat saya itu Yesaya 40 ayat 29 sampai 30. Oke. Yang dikatakan orang-orang muda akan jatuh tersungkur, tetapi orang yang menantikan Tuhan akan naik terbang tinggi. Wah, itu keren banget. Oke. Dan aku ada lagu namanya Because He Lives. Oke. Wah, itu keren I banget. can face tomorrow. Yes. Nah, Oke. makanya saya terus kekhawatiran ada. Tapi di dalam kekhawatiran itu ada kekuatan yang mengcover saya. Yes. Ya setiap malam saya bertelut. Memang Tuhan, dia kan Bapak kita. Saya bilang sama Tuhan, God, saya kan anakmu. Kalau bisa Tuhan, lakukan ini dari saya. Oke. Saya mau hidup menjadi berkat buat istri dan anak-anak saya dan sekeliling saya. Itu yang menjadi memberikan aku kekuatan. Oke Bang, Ya. waktu Bang Edi di isolasi mandiri, bagaimana istri dan anak-anak? Istri dan anak-anak, ya puji Tuhan. Mereka melayani saya. Oke. Mereka melayani saya dengan baik, tanpa tanpa mereka bersungut-sungut. Oke. Itu yang memberikan aku kekuatan yang baik. Oke. Mereka akhirnya terpapar juga atau? Terpapar juga. Terpapar juga. Semua terpapar. Wow, akhirnya satu keluarga terpapar Satu ya Bang keluarga ya? terpapar. Oke. Ya. Dalam kondisi demikian, Bang Edi, di luar sana orang pada takut mati, apalagi yang terpapar dengan COVID-19. Tapi Bang Edi saat itu tidak takut mati ya Bang ya? Tidak takut mati. Tidak takut mati. Nah ini rahasianya apa Bang? Karena kekuatan dari firman Tuhan tadi, Ya. atau bagaimana Bang? Karena saya berpikir begini, kekuatan firman Tuhan itu, karena toh juga saya mati, saya pasti bersama dengan Tuhan. Yes, itu jawabannya ya Bang ya. Iya. Jadi mati dan hidup bersama dengan Betul. Tuhan. Jadi pasrah aja gitu Pasrah Bang. saja. Oke. Luar biasa nih Bang Edi ya, pengalamannya ya Bang ya. Dan akhirnya terjadi ya Bang. Terjadilah mujizat. Terjadi mujizat. Nah ini yang perlu kita cerita gimana Bang? Akhirnya setelah melewati masa-masa itu dan dinyatakan negatif gimana Bang? Ya, akhirnya kan perasaan saya udah enak. Memang Oke. selama saya isoman itu kan ada orang nggak bisa makan, ya kan? Kalau saya hajar semua makanan. Oke. Penciuman saya juga oke, nggak masalah. Cuman pinggang saya dan ini kan badan saya itu segala macam memang lemas. Lemas Memang ya? terus lemas, nggak ada kekuatan sama sekali lemas. Oke. Hanya memang antara saya dengan istri dan anak saya kan ada interaksi juga. Ya, Jadi ya. itu yang membuat saya kekuatan yang Oke. dengan pengalaman bersama dengan Tuhan di kamar saya kesendirian itu enak banget. Gitu. Wow. Berarti Bang, acara kita ini adalah God's Way, jalan Tuhan ya Bang. Ya. Kita nggak pernah tahu seperti apa. Kadang-kadang kita nggak setuju dengan jalan Tuhan. Tapi kita betul. sepakat ya Bang, jalan Tuhan pasti jalan yang terbaik ya Bang Amin, Edi ya. pasti. Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah kiranya kesaksian ini boleh memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan percayalah, jalan Tuhan pasti jalan yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati.